Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan saya ucapkan selamat malam. Salam di dalam anugerah Tuhan pada Kamis malam ini, tanggal 10 Agustus 2023. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus atas rahmat dan anugerah Tuhan. Kita masih dipelihara sama Tuhan. Sudah di bulan Agustus, minggu depan tanggal 17 Agustus adalah hari kemerdekaan Indonesia yang usia 78 tahun. Itu anugerah Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Juga bertepatan dengan ulang tahun saya 17 Agustus yang usia 67 tahun. Saya bersyukur kepada Bapa di surga. Termasuk ulang tahun Bapak, Ibu, Saudara semua. Itu bisa terjadi karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Saya teringat firman Tuhan di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 1 dikatakan, 2 Timotius pasal 2 ayat 1, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Amin. Kita jadikan anak-anak Tuhan Yesus, biarlah kita kuat di dalam Dia, Yesus Kristus. Kita kuat asal kita bergantung selalu kepada Tuhan Yesus, bukan bergantung kepada dunia ini. Harapan kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya Pastor Yakob Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 45. Karena tema firman Tuhan malam hari ini, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuran harapanku kepada Tuhan. Amin. Jangan pernah berpikir harapan kita hilang, tapi berharaplah kepada Yesus. Di dalam Yesus ada harapan, ada suatu kepastian di dalam Dia. Yesus memberkati kita semua. Amin. Pengharapan jiwaku Yesus saja, yang mati atas Golgota. Amin, haleluya. Tak ada gembala menghibur teguh. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Damainya ku punya cintaku kepada Dia, Yesus. Dia angkat kalau aku jatuh. Amin, haleluya. Dalam susah hati ku harap Dia. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Ku tahu di surga ada tunggu saya satu tempat bersama dengan Yesus. Amin, terima kasih Tuhan. Ku pegang tangan yang lubang di paku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku.
haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku. Dalam 2 Timotius pasal 1 ayat ke-10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkannya kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Amin, haleluya. Ayat 13, peganglah segala sesuatu yang telah kau dengar daripadaku Rasul Paulus sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Pelihara harta indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Amin, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Yesus pelepas hidupku, amin, haleluya. Beri selamat suka dalam hatiku, haleluya. Yesus harapan jiwaku, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan, amin, haleluya. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin. Tuhan Yesus, sucikan mulutku dan hatiku, ampunilah semua dosa salahku. Layakan kami malam hari ini sebentar. Kami mau baca firman-Mu Bapa. Firman-Mu sumber kebenaran, firman-Mu sumber kekudusan, amin. Firman-Mu ku taruh di dalam hatiku, aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami hamba-Mu sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam sekali lagi saya ucapkan pada Kamis malam tanggal 10 Agustus 2023. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini. Itu bukan karena kuat gagah kita, semata-mata karena cintanya Yesus yang luar biasa. Biar makin hari kita tetap semangat. Komitmen kita mencintai Yesus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Karena Yesus berjanji dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 14, pelihara harta yang indah yang telah dipercayakan kepada kita oleh Roh Kudus yang di dalam kita. Amin.
Harta indah siapa? Yesus Kristus adalah harta yang sempurna, ya, surgawi. Karena semua dalam milik Tuhan. Dan kita jaga kesetiaan kita, komitmen kita. 5 karakter yang selalu saya sampaikan, ingatkan ya saudara. Yang pertama harus punya cinta kasih. Cinta kasih secara vertikal, cinta kasih secara horizontal. Kedua, ketaatan. Kita harus taat, ya, obedience, taat, memiliki sifat taat. Ketiga, memiliki sifat rendah hati, tidak boleh sombong, rendah hati di depan Tuhan, ya. Harus rendah hati. Kalau rendah hati karena Yesus sifatnya rendah hati. Yang keempat, jaga kesetiaan kita. Ya, karena Yesus setia, dia sempurna kesetiaannya. Kelima, hiduplah di dalam kekudusan, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Jadilah pelaku firman sehingga hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Mari kita kembali pada firman Tuhan. Kita mau baca Ratapan pasal yang ketiga. Puji Tuhan. Kalau tadi pagi sudah kita baca Ratapan pasal 2, sekarang Ratapan pasal 3. Selesai saudara ya. Nanti kita lanjutkan karena Ratapan pasal 3 ini panjang saudara, ada 66 ayat saudara ya. Jadi terus kita baca terus sampai Yesus datang ya. Kita terus baca firman Tuhan. Ayat ke-1, akulah orang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Sesungguhnya aku dipukulnya berulang-ulang dengan tangannya sepanjang hari. Aku di sini adalah Nabi Yeremia saudara ya. Karena sejak dia betul-betul mengalami goncangan saudara, sejak Yerusalem rontok runtuh, nggak ada kebanggaan lagi saudara ya. Sejarah selesai sudah ya, Yehuda semua karena dia jatuh di dalam dosa, runtuh Yerusalem ya. Maka kita saat ini dalam dunia sama, bukan dunia ini dambaan kita ya. Inilah contoh orang-orang yang bukan membanggakan Yesus, membanggakan secara fisik, Yerusalem fisik ya. Sama dengan dunia, banyak orang membanggakan dunia-dunia, tapi harus kita banggakan keselamatan kita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, supaya kita tidak stres, tapi kita mencinta Tuhan, hidup di dalam firman Tuhan. Yang menyusutkan dagingku ayat ke-4 dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkannya. Yang mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Yang menempatkan aku di dalam gelap seperti orang sudah lama mati. Yang menutup segala jalan keluar bagiku. Yang mengikat aku dengan rantai yang berat. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkannya doaku. Nah, ini ya memang tertulis saudara. Kalau kita berdosa sama Tuhan, tidak berkenan sama Tuhan, itu bisa terjadi. Maka pentingnya kita dari saat ini jaga hubungan sehat dengan Tuhan. Jangan pernah nyakiti Tuhan ya. Ini resiko orang menyakiti Tuhan. Doa bisa tidak dengar sama haknya Tuhan itu. Ya, memang janji Tuhan, aku akan dengar doa. Tapi kalau kebangetan saudara, Allah punya hak saudara. Ya, jangan berarti kita aja yang hak, Tuhan tidak punya hak. Haknya Tuhan, hak otoritas kedaulatan Tuhan itu. Saya mau baca Yeremia 7 ayat 16 tentang doa. Tetapi engkau janganlah berdoa. Ini, janganlah berdoa untuk bangsa itu. Janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka. Dan janganlah desak aku, sebab aku tidak akan mendengar doa engkau. Coba ini. Jangan bisa desak Tuhan, saudara. Hak Tuhan atau yang punya segala-galanya. Yang penting mari kita ini harus sesuaikan, selaras dengan firman Tuhan. Jangan Tuhan mau selaraskan kita, sekebalik. Kita yang harus menjadikan diri kita selaras dengan firman Tuhan, yaitu kita dengan taat kepada firman Tuhan. Makanya perlunya kita baca firman Tuhan seperti malam ini, besok pagi, supaya kita makin mengerti. Kalau kita baca kitab Nabi Yeremia, kita makin mengerti. Saya pribadi pun mengerti. Supaya kita harus ikuti firman Tuhan. Ikuti kehendak Tuhan. Jangan pernah nyakiti Tuhan. Kalau nyakiti Tuhan ada murka Tuhan. Jangan salahkan Tuhan. Lebih bagus kita minta ampun salah kita sendiri. Kenapa kok kita berbuat salah? Maka pentingnya kita harus hidup di dalam firman Tuhan ya. Supaya kita diberkati sama Tuhan. Ayat 8. Walaupun aku manggil-manggil dan bertiap minta tolong, tak didengarkan doaku. Jelas itu. Padahal Tuhan berjanji di Yeremia 33 ayat 3. Berdoa berseru. Itu bagi orang yang cinta Tuhan, yang hidup di dalam firman Tuhan. Ayat 9. Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat dan menjadikan tidak terlalui. Laksana beruang ia menghadang aku. Laksana singa dalam tempat persembunyiannya. Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. Ia membidikan panahnya menjadikan aku sasaran anak panah. Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabungnya. Aku menjadi tertawan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari.
Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ibu. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Terus ayat 18. Mohon maaf saya, kesel saja. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Oh coba saudara. Karena sudah putus asa, terlalu stres Yeremia itu. Sehingga dia berpikir, dia sangka bahwa kemasyuran sudah hilang, harapannya hilang. Padahal di dalam Yesus masih ada harapan. Asal mau kembali bertobat sama Tuhan ya. Tertulis pula coba saudara ya, di dalam Amsal Sulaiman 23 ayat 18. Harapan masih ada asal kita mau kembali sama Tuhan. Asal kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Ini saya mau buka Alkitab saudara. Amsal Sulaiman 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada, harapanmu tidak akan hilang hanya di dalam Yesus. Dunia bisa putus harap saudara. Kalau kita berharap kepada dunia, pupus sudah. Gak ada harapan di bagi dunia. Tapi hanya di dalam Yesus ada harapan. Makanya sesuai pujian tadi, Yesus harapan jiwaku. Makanya apapun bentuk keadaan kita, jangan pernah jauh dari Tuhan. Tetaplah bersandar kepada Tuhan dan harus memiliki sifat rendah hati. Berikutnya ayat 19. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaranku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21 yang terakhir. Tetapi hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Ini jelas. Aku akan berharap siapa? Pada Tuhan Yesus. Di saat kesulitan, di saat terjepit, di saat tidak ada harapan. Tapi percaya di dalam Yesus ada harapan. Sebab Tuhan berjanji tadi kan, dalam Amsal Sulaiman 23:18, Tuhan memberikan masa depan penuh harapan. Masih ada harapan. Dalam Yeremia 29 ayat 11, bahwa Tuhan sudah merancangkan masa depan penuh harapan. Asal kita berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan. Oleh karena itu melalui firman-firman, mari kita mau harap selalu kepada Tuhan. Di dalam dunia penuh dengan masalah, dalam dunia penuh dengan pergumulan seperti Yeremia nih, seolah-olah stres berat dia, tangisan, berteriak, ratapan, makanya disebut ratapan karena sudah hancur semua. Tapi ingatlah, di dalam Yesus masih ada harapan. Bagi dunia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak pernah mustahil. Yang penting sikap perilaku kita, supaya kita berharap. Jangan pernah berbuat dosa, tapi berbuat di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau seandainya jatuh dalam dosa, cepat sadar dan bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Jangan melakukan hal yang sama lagi. Jangan jatuh dalam lubang yang sama. Tapi mari kita jatuh di bawah kaki Yesus. Hidup kita diubahkan sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Yesus, harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Yesus pelepas hidupku. Amin. Haleluya. Di zaman suka dalam hatiku. Haleluya. Yesus harapan jiwaku. Hanya dia Yesus satu-satunya. Yesus harapan jiwaku. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Amin. Haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum berbaring tidur, mari berjaga dan berdoa, biar makin hari kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena hanya di dalam Yesus ada harapan, ada kepastian, masa depan yang penuh harapan, surga kekal selama-lamanya Tuhan sediakan buat kita semua. Amin. Tuhan memberkati, Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.